Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 21 Januari 2023. Hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santa Agnes Martir. Agnes atau Agnes lahir dan hidup pada masa gereja perdana, yaitu masa ketika orang-orang Kristen mengalami penganiayaan. Nama Agnes dalam bahasa Latin berarti anak domba atau kurban. Dalam bahasa Yunani, Agnes berarti yang murni, yang suci. Agnes adalah seorang gadis remaja yang cantik jelita. Banyak pemuda Romawi terpikat padanya. Mereka saling bersaing untuk dapat memperisti Agnes. Tetapi Agnes menolak mereka semua dengan halus dan mengatakan bahwa ia telah mengikatkan diri pada Kristus. Para pemuda ini menjadi sakit hati karena ditolak, melaporkan Agnes kepada gubernur sebagai pengikut Kristus. Agnes diminta untuk menyangkal imannya. Namun Agnes menolak. Ia diseret ke depan mezbah berhala dan diperintahkan untuk menyembah berhala. Tetapi Agnes malah mengulurkan tangannya dan membuat tanda salib dan berkata, "Kalian dapat menodai pedang kalian dengan darahku, tetapi kalian tidak akan pernah dapat menodai kesucian tubuhku yang telah kupersembahkan kepada Kristus." Gubernur amat marah mendengar perkataan itu dan memerintahkan algojonya untuk membunuh Agnes. Santa Agnes wafat sebagai martir pada tahun 304. Usianya pada waktu itu baru 13 tahun. Jenazahnya disemayamkan di Via Nomentana dekat kota Roma. Pada tahun 354, Kaisar Konstantinus Agung mendirikan sebuah gereja di tempat itu. Tubuh Agnes disemayamkan di bawah altar dan gereja ini dikenal dengan sebutan Basilik Santa Agnes. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 20 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukalah hati kami ya Allah, agar dapat memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali saya terlibat pembicaraan yang mengasihkan dengan driver ojek online. Mulai dari bicara politik sampai urusan rumah tangga. Driver ini bertanya, "Bapak kerjaannya apa?" Dengan jujur saya katakan, "Saya adalah seorang romo atau pastor." "Oh, Bapak pendeta ya?" sahut driver itu. Saya bilang, "Saya bukan pendeta. Pendeta itu sebutan milik gembala dari gereja Kristen Protestan. Saya ini pastor atau romo, sebutan bagi gembala umat dalam gereja Katolik." Lalu beliau bertanya lagi, "Memang bedanya apa Pak Romo?" Saya katakan yang paling nampak bedanya itu adalah pendeta itu hidup berkeluarga atau kawin. Kalau romo itu tidak berkeluarga, tidak kawin. Lalu driver itu berujar, "Gila betul Pak Romo, emang kuat?" Saya menjawab, "Memang gila ya Pak. Saya sudah tergila-gila dengan Tuhan saya. Makanya saya mau mengikutinya sampai begini." Sambil kami terkekeh. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat singkat sekali. Hanya 2 ayat saja. Namun sungguh kaya untuk kita renungkan.
Yesus mengajar orang banyak, melayani mereka, dan menjamah serta menyembuhkan mereka sampai lupa waktu dan lupa untuk makan. Semua itu Yesus lakukan karena totalitasnya dalam pelayanan. Karena cinta kasihnya yang total kepada kita manusia. Karena kebesaran kasihnya mengalahkan kepentingan diri, kepentingan pribadinya. Sebab bagi Yesus, kabar sukacita harus diwartakan. Dan keselamatan manusia adalah yang terutama. Inilah misi yang diperjuangkan Yesus dalam karya pelayanannya. Namun apa yang terjadi ketika Yesus sudah total melakukan pelayanannya? Ia dianggap sudah tidak waras lagi. Pelayanan total yang Yesus berikan namun ditanggapi dengan tudingan-tudingan yang menyakitkan. Namun tudingan-tudingan itu tidak membuat dirinya berhenti melayani dan mewarta. Ia tetap mengajar, melayani dengan sepenuh hati, bahkan memberikan nyawanya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dahsyat dan luar biasa atau gila banget karya kasih Yesus bagi kita manusia. Ia mengorbankan segalanya, dirinya bagi kita. Setelah kita mengalami totalitas karya kasih Tuhan dalam hidup ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita telah mengikutinya juga dengan total? Kita mau mendahulukan kehendak Tuhan di atas kehendak kita sendiri. Semoga kita dimampukan untuk mengikuti Tuhan dengan penuh totalitas. Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.